Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas sipil C dengan mata kuliah Perencanaan Bangunan Sipil Terpadu akan menjelaskan secara singkat tentang perencanaan bangunan yang kami buat dalam tugas besar mata kuliah kami ini. Di sini adapun nama-nama kelompok dari kelas kami itu, dari kelompok 4 itu, pertama ada Ani Astuti, kemudian saya sendiri Indra Wijaya, terus ada Jufri, Muhammad Jafatur Ulhaq, Muhammad Ray Yusuf, Nita Puspita Sari, dan Faktur R. Alfiansyah. Langsung saja, pada bab 1 ini akan dijelaskan 7 poin. Nah, pertama latar belakang. Dalam latar belakang ini kami mengambil tentang pandangan besar apa itu kegiatan proyeknya. Dalam kegiatan proyek itu terdiri dari 3 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Nah, di sini kami mencoba merancang seperti tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen, itu merancang bangunan 5 lantai. Nah, di sini kami mencoba untuk merencanakan pembangunan gedung penginapan. Adapun langsung saja bagian yang kedua itu maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan dari laporan perencanaan kami di sini yaitu untuk memberikan gambaran menyangkut komponen perencanaan berupa gambar perencanaan, rencana anggaran biaya, cara kerja, serta syarat-syarat teknik pekerjaan tersebut. Kemudian adapun tujuannya yaitu untuk menghasilkan perencanaan yang insya Allah berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektural dan syarat-syarat yang berlaku tentunya. Kemudian lanjut untuk ruang lingkup perencanaan. Nah, ruang lingkup perencanaan yang kami rencanakan di sini yaitu pertama membuat konsep perencanaan, kedua menggambar denah, tampak, potongan serta detail-detail strukturnya, kemudian entah itu dari bagian struktur bangunannya dan transportasi bangunannya. Kemudian membuat perencanaan SAP pada bangunan tersebut, kemudian menghitung rencana anggaran biaya, dan terakhir membuat laporan perencanaan. Adapun bagian keempat itu judul paket perencanaan. Nah, judul paket perencanaan yang kami rancang di sini yaitu perencanaan pembangunan penginapan di Majene. Kemudian jadwal waktunya itu, jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan itu telah dijadwalkan 60 hari terhitung dari sejak diberikannya tugas ini pada pertengahan semester lalu. Nah, kemudian bagian keenam itu pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang kami rancang pada pembangunan perencanaan kami ini yaitu rekomendasi pemberian tugas itu diberikan pertama oleh dosen, kemudian setelah diberikan rekomendasi tugas, nah kami melakukan tahap persiapan. Kemudian metode surveinya yaitu berupa pertama itu untuk merencanakan perencanaan pembangunan ini kami melakukan survei seperti pertama standar norma yang berlaku seperti SNI dan lain sebagainya, kemudian petunjuk teknis. Nah, adapun terakhir pada bab 1 ini metode pekerjaan. Nah, metode pekerjaan yang kami rancang di sini yaitu seperti pertama koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan. Kemudian kedua, pengumpulan informasi harga satuan barang, upah, dan material dasar tiap daerah di kabupaten yang kami tempatkan perencanaan ini. Kemudian ketiga, penyusunan analisis harga satuan sesuai dengan koefisien harga terbaru tentunya. Dan kemudian keempat, kajian standar dan spesifikasi teknis pekerjaan sipil mulai dari strukturnya, transportnya, dan keairannya. Nah, kemudian kelima itu melakukan analisa strukturnya. Kemudian keenam, menggambar perencanaan gedung serta seluruh kawasan sekitar bangunan. Kemudian ketujuh itu perencanaan SAP-nya. Kemudian kedelapan, perhitungan biaya investasi berupa perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB pelaksanaan kegiatan dari perencanaan pembangunan ini. Kemudian lanjut pada bab 2 yaitu gambaran umum. Nah, pada bab 2 gambaran umum ini dipoinkan menjadi 2 bagian, yaitu gambaran umum Kabupaten Majene yang tentunya kami mengambil di kawasan Majene tentang tempat lokasi perencanaan kami ini.
Nah, kedua itu ada gambaran lokasi perencanaan. Nah, untuk gambaran umum Kabupaten Majene ini terdiri dari beberapa subbagian. Nah, adapun bagiannya itu pertama posisi geografis Kabupaten Majene. Nah, posisi geografis yang kami telusuri atau cari itu Kabupaten Majene terletak pada 2 derajat 38 menit sampai 3 derajat 38 menit lintang selatan dan 118 derajat 45 menit sampai 119 derajat 4 menit bujur timur dengan luas wilayah sekitar 947,84 km bujur sangkar. Kemudian secara administratif wilayah Majene itu terdiri berbatasan dengan wilayah-wilayah tertentu. Itu ada Kabupaten Mamuju, sebelah timurnya ada Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa. Sebelah selatannya itu ada Teluk Mandar dan sebelah baratnya itu ada Selat Makassar. Kemudian bagian kedua itu ada hidrologi. Nah, Kabupaten Majene ini beriklim hutan tropika humida yang terdiri dari musim kemarau dan musim hujan terjadi setiap tahun. Nah, laut di daerah Majene itu berfungsi sebagai sarana transportasi dan sarana para nelayan. Dan bagian ketiga itu ada perekonomian daerah. Perekonomian daerah pada daerah Majene itu seperti ada perikanan, dari nelayan, kemudian pertanian itu perkebunan dan peternakan. Kemudian bagian keempat itu ada sosial budaya. Nah, sosial budaya dari masyarakat Majene itu terdiri dari ada pendidikan, kesehatan, kebudayaan masyarakat, kependudukan dan ketenaga kerjaan. Kemudian bagian kelima itu prasarana dan sarana daerah. Nah, di sini terdiri kawasan Majene itu memiliki prasarana jalan, sarana transportasi, sarana darat, transportasi laut, sarana air bersih, serta sarana telekomunikasi. Adapun masuk ke gambaran lokasi perencanaan. Nah, Kabupaten Majene merupakan kecamatan memiliki kepadatan penduduk 183,41 km bujur sangkar di Provinsi Sulawesi Barat tentunya, dan memiliki potensi utama di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, terutama kelapa, pisang, sayuran, ikan, dan kerbau. Kemudian dengan pusat aktivitas pemerintahan di Majene ini kami menyusu seperti dilengkapi dengan sejumlah sarana komersial seperti penginapan, supermarket, dan bank serta berbagai fasilitas umum. Nah, kami di sini berencana membuat penginapan di bagian wilayah Majene. Nah, potensi ini cukup mumpuni untuk menghasilkan pundi-pundi uang juga bagi yang mengambil perencanaan tersebut. Nah, lokasi perencanaan pembangunan penginapan yang kami rencanakan itu terletak di Lembang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Untuk materi dari saya Indra Wijaya itu sekian, dan dilanjutkan dengan teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu di bab 3, konsep perencanaan. Adapun konsep perencanaannya yaitu dari hasil analisa yang telah dilakukan, mengacu pada kondisi lokasi perencanaan, maka untuk perencanaan penginapan didesain dengan dimensi 10.000 meter, dengan posisi berada 100 meter dari jalan poros. Adapun pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang dan beberapa kolom beton bertulang sebagai struktur utama yang menopang balok-balok beton bertulang yang berada pada bagian atas. Adapun bahan yang digunakan untuk rangka atapnya yaitu menggunakan baja ringan, karena pemilihan baja ringan sebagai struktur atap mengingat harga kayu yang relatif mahal dan sulit didapatkan. Adapun bahan penutup atap menggunakan bahan spandek. Konsep perencanaan yang kedua yaitu desain layout. Berikut ini dapat dilihat, ini adalah gambar site plan penginapan. Untuk gambar yang lebih lengkapnya lagi dapat dilihat di gambar perencanaan. Bagian bab 4 yaitu proses perencanaan. Adapun tahap proses perencanaan yang pertama yaitu persiapan. Tahap perencanaan suatu proyek merupakan tahapan yang sangat penting karena menyangkut dengan penyusunan rencana teknis atau desain, perencanaan SAP, rencana anggaran biaya atau RAB, dalam penyusunan perencanaan yang akan dilakukan. Adapun tahap awal yang akan disiapkan yaitu menyiapkan informasi-informasi yang berhubungan dengan data-data yang akan diinput dalam perencanaan desain. Proses perencanaan yang kedua yaitu perencanaan dokumentasi rencana. Adapun yang pertama harus dilakukan yaitu gambaran rencana teknis perencanaan meliputi rencana konsep desain, site plan, rencana struktur, dan rencana utilitas.
Yang kedua yaitu rencana kerja dan syarat-syarat, yaitu perencanaan umum, administrasi, dan persyaratan teknis yang direncanakan. Dan yang ketiga yaitu perencanaan SAP. Yang keempat adalah rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan. Dan yang ketiga adalah laporan akhir perencanaan. Proses perencanaan yang keempat yaitu urutan proses perencanaan. Adapun urutannya yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahapan perancangan awal yang memuat gambar ide dari set plan, yang ketiga yaitu tahap perancangan yang lebih matang, lebih jelas serta dengan gambaran jaringan. Gambaran jaringan tetapi belum lengkap secara detail. Yang keempat yaitu tahap pengembangan perancangan awal serta detail dan sudah memperhatikan standar penggambaran. Yang kelima yaitu tahap pembuatan gambar kerja, yaitu gambar akhir dengan hasil rancangan yang secara detail. Yang keenam yaitu tahap penyusunan rencana secara detail berupa gambar kerja detail, SAP, rincian volume pekerjaan, dan RAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu. Saya akan menjelaskan materi mengenai bab 5 yaitu hasil perancangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai detail konstruksi. Yang pertama struktur. Nah, di sini dena lantai pertama yaitu sampai dena kelima memiliki beberapa ruangan, yaitu memiliki 2 ruang tamu yang ukurannya 4x3 meter. Sedangkan untuk lebar dari bangunan ini yaitu 10,50 meter. Sedangkan untuk panjangnya yaitu 21 meter. Di setiap ruangan ini memiliki luas yang sama yaitu 4x3 meter. Untuk ruang kosong itu memiliki lebar 2,5 meter, dan untuk volumenya sendiri itu kita dapat mengetahuinya dengan 2,5 kali 21 meter. Selanjutnya yaitu dena tampak depan. Di sini dena tampak depannya itu pintunya itu berada pada tengah bangunan ya, itu dan juga jendelanya ada di tengah. Begitupun dengan tampak dari belakang. Untuk desainnya atau strukturnya itu sama ya. Selanjutnya yaitu tampak samping kanan ya. Di setiap ruangan itu memiliki ventilasi dan jendela, yaitu memiliki ukuran yang sama. Untuk samping kiri itu sama pun ya, ketika kita melihat ini strukturnya itu sama, yaitu ukuran jendelanya sama dan memiliki ventilasi. Yang selanjutnya yaitu potongan AA ya. Di sini potongan AA yaitu tinggi bangunan yang kita dapat lihat ini memiliki tinggi yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Potongan selanjutnya itu potongan BBAB, yaitu di mana potongan ini menampakkan ruangan dan tangga ya, berbeda dengan halnya potongan AA. Yang selanjutnya itu rangkaian besi atau rancangan pembesian, di mana potongan AA untuk pembesiannya yaitu memiliki 8 tulangan ya untuk yang berdiri dengan menggunakan besi 16 ya. Dan fondasi poker plate yaitu TPK 2.
dan juga fondasi berplat tipe K1, yaitu ukuran kolom pada K1 yaitu 60 kali 40, dan untuk kolom K2 yaitu 176 cm sampai kali 175. Untuk itu kolom 2 untuk K2. Ini merupakan detail fondasi per plat. Nah, untuk rancangan plan profil segmen yaitu kita dapat melihat pada slide ya. Di sini penjelasannya akan dilanjutkan oleh saudara Alfiansyah. Dan itu mungkin materi yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkur R. Alfiansyah, NIM D011958. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan pada bab 5 pada tugas besar perencanaan bangunan sipil, yaitu pada slide ke-11 untuk desain perencanaan jalan. Yang pertama yaitu situasi dari segmen 1 maupun segmen 2. Kemudian untuk potongan memanjang pada segmen 1 yaitu panjang total 80 meter, dan untuk segmen 2 potongan memanjang yaitu total 125 cm. Kemudian untuk potongan tipikal melintang pada STA 0 sampai STA 80 untuk segmen 1 yaitu yang pertama adalah existing, kemudian LPA. LPA adalah lapis pondasi agregat, yang mana susunan LPA itu tepat berada di atas lapisan subgrade dan mempunyai tebal rencana 15 cm. Kemudian untuk lapis antara atau lapis ACBC yaitu 6 cm. Dan untuk lapis AUS atau lapis ACWC yaitu tebal rencana 4 cm. Untuk segmen 1 lebar rencana yaitu 5 meter. Untuk kemiringan jalan pada sisi kiri 2%, dan untuk kemiringan pada sisi kanan jalan yaitu 2%. Kemudian untuk segmen 2 pada potongan tipikal melintang yaitu STA 0 sampai STA 125, yaitu yang pertama ada existing atau tanah asli, kemudian LPA lapis pondasi agregat dengan tebal rencana 15 cm. Untuk lapis antara pada segmen K2 yaitu tebal rencana 6 cm, dan untuk lapis AUS tebal rencana yaitu 4 cm. Kemudian untuk rencana plan profil segmen 1 yaitu 15.000 untuk elevasi tanah asli, kemudian ditambah dengan elevasi rencana yaitu 25 cm menjadi 15.025. Kemudian untuk rencana plan profil segmen 2 yaitu 16.000 untuk elevasi tanah asli. Kemudian untuk elevasi rencana pada plan profil segmen 2 yaitu 16.000. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Diafaturul Haq dengan NIM D011938 ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam penjelasan saya ada perencanaan SAP. Pada perencanaan SAP ini bisa kita lihat di gambar ada parameter spektrum, yang dimana parameter spektrum ini adalah plot suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antar periode getar struktur dengan respon maksimum untuk suatu rasio redaman dan beban gempa tertentu. Bisa kita lihat di gambar. Terus ada penyesuaian faktor reduksi sesuai SNI 2847
sampai 2019. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa SNI 2847 sampai 2019 itu yang berisi tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Jadi syarat yang dimaksud mencakup syarat beban, analisis struktur, desain elemen struktur hingga evaluasi kekuatan. Dan selanjutnya ada output tulangan luas longitudinal, bisa kita lihat juga di gambar. Dan ada rencana biaya, anggaran biaya atau RAB. Jadi di sini ada struktur. Jadi rekapitulasi rencana anggaran biaya RAB ini, yaitu pada pekerjaan pembangunan penginapan lokasi Kecamatan Majene, Provinsi Kabupaten Sulawesi Barat atau Polemandar, tahun anggaran 2022. Nah, diuraikan di sini bahwa ada pekerjaan pertama, ada pekerjaan persiapan, itu senilai kurang lebih 22.370.000. Terus ada pekerjaan dinding, penutup dinding dan penutup lantai. Ada jumlah harganya ada 260.876.000 rupiah. Dan ada pekerjaan plafon 39.600.000. Ada pekerjaan penutup atap 222.925.000. Ada pekerjaan kunci kaca dan aluminium, itu ada capai harga pekerjaan kayu itu senilai 115.438.000. Pekerjaan kunci kaca dan aluminium itu 10.786.000. Ada pekerjaan pengecatan, bisa kita lihat di gambar juga, pekerjaan elektrikal, pekerjaan sanitasi dan lain-lain. Jadi total jumlah atau total anggaran semua estimasi itu senilai 1.865.453.000. Itu jumlah. Dipotong pajak 11%, potong pajak 11% dikali AA itu hasilnya 205 juta. Jadi jumlahnya A plus B itu senilai 2M 70.000. 2M 70.000. Jadi kita bulatkan itu sekitar harganya 2.650.653.000 rupiah. Jadi mungkin untuk penjelasan SAP dan RAB sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan bab 6, yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi dari hasil laporan perencanaan pembangunan penginapan yang terdiri dari 5 lantai dengan luas keseluruhan bangunan adalah 10.000 meter persegi. Jadi tinggi bangunan secara keseluruhan yaitu 23,5 meter yang terdiri dari 50 kamar dengan luas masing-masing kamar 12 meter persegi. Jadi laporan ini dilengkapi dengan perencanaan AutoCAD yang
AutoCAD pekerjaan struktur dan transport. Harga rekapitulasi pada pekerjaan struktur sebesar Rp2.070.653.000 dan harga rekapitulasi pada pekerjaan transport sebesar Rp644.770.700. Jadi maka total keseluruhan rencana pembangunan penginapan sebesar Rp2.714.723.700. Jadi adapun sarannya adalah, jadi dari kesimpulan ini yang ada, kami dapat menyarankan bahwa sebaiknya jika dalam setiap pembuatan laporan, yang alangkah baiknya jika disertakan gambar bangunan yang lebih mendetail dan spesifik, serta lebih memperhatikan secara mendetail keperluan anggaran biaya untuk meminimalisir kesalahan. Jadi itulah pemaparan dari kelompok kami, dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.